Dari MSNgaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore, apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di kesempatan sore kali ini di program Bincang Spesial. Saya akan berbincang tentang tema program jaga warga di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin di antara Anda sudah sering mendengarkan atau mungkin bertanya-tanya juga, ini program apa sih dan bagaimana kemudian perannya di tengah masyarakat yang terus berkembang dan juga di tengah persiapan menuju pilkada di daerah istimewa Yogyakarta di tahun 2024 ini. Seperti apa programnya dan bagaimana juga tantangannya di lapangan. Kita akan berbincang bersama dengan tamu yang sudah hadir di studio Star FM. Pak Noviar, selamat sore. Selamat sore Mas Denny, selamat sore pemirsa Star FM dimanapun Anda berada, salam sehat. Sehat juga semuanya ya Pak Noviar ya, apalagi di tengah perubahan cuaca yang seperti ini juga harus diantisipasi. Tetapi ada yang menarik yang kita akan perbincangkan terkait dengan program jaga warga di daerah istimewa Yogyakarta. Ini Pak Noviar sebagai Kepala Satpol PP daerah istimewa Yogyakarta punya banyak informasi yang tentu saja akan kita bagikan di sore kali ini. Anda boleh gabung di 081 862 1013 ataupun tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Pak Noviar, ada yang sudah tahu tentang program jaga warga, tetapi ada juga yang baru mendengar. Ini apa sih sebenarnya? Apa yang kemudian Pak Noviar bisa sampaikan terkait dengan kenapa kemudian muncul program jaga warga di daerah istimewa Yogyakarta? Apakah program seperti ini ada juga di wilayah lain, Pak? Ya, gini Mas Denny dan seluruh pemirsa Star FM dimanapun Anda berada, bahwa kita itu di Jogja itu ada kearifan lokal, yaitu berawal dari terkait dengan persoalan-persoalan yang harus selalu diselesaikan oleh aparat hukum, dan tentu saja persoalan yang kecil pun harus masuk ke aparat hukum, dan ini tentu saja tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat. Sementara kita punya kearifan lokal yaitu dengan azas musyawarah mufakat yang sudah hidup lama berkembang di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga Pak Gubernur daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 menghidupkan kembali kearifan lokal yang sebetulnya sudah ada semenjak zaman Kesultanan dulu. Nah, itu disebut dengan jaga warga. Pertama ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 bahwa jaga warga ini merupakan suatu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat, terutama dalam hal menjaga ketentraman ketertiban umum, memediasi terkait dengan konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga dengan sendirinya tentu saja peran jaga warga ini sangat dibutuhkan. Banyak persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tidak hanya menyangkut dengan ketentraman ketertiban umum saja, tetapi menyangkut dengan masalah ekonomi, menyangkut dengan masalah pemerintahan, menyangkut dengan masalah pembangunan ataupun kemasyarakatan. Maka bisa dilakukan oleh kelompok jaga warga. Nah, berkembang dari waktu ke waktu bahwa ada Pergub nomor 9 tahun 2015 ini terjadi beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah Pergub nomor 41 tahun 2023, yaitu terkait dengan kelompok jaga warga dan omah jaga warga. Jadi ada dua kategori, satu kelompok jaga warga yang berada di tingkat pedukuhan, yang kedua omah jaga warga yang berada di tingkat kelurahan. Jadi keduanya mempunyai peran yang sama, namun dari segi tingkatan kewenangan tentu saja berbeda. Satu di tingkat pedukuhan, satu di tingkat kelurahan. Oke, di tingkat pedukuhan apa yang kemudian dikerjakan Pak Noviar? Yang pertama memang tentu saja yang mengetahui persis persoalan yang terjadi ini adalah mereka yang berada di tingkat bawah. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok jaga warga? Banyak sekali. Jadi pertama misalnya menjaga ketentraman ketertiban umum dengan cara apa? Yaitu misalnya menghidupkan pos kamling, kemudian menjaga lingkungan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan? Yaitu menggali potensi yang ada di masing-masing pedukuhan. Karena tentu saja tidak sama antara satu pedukuhan dengan pedukuhan yang lain. Ada di satu tempat misalnya satu pedukuhan, oh ini ada potensi terkait dengan pariwisata, sehingga jaga warga melakukan inisiasi untuk membentuk namanya desa wisata. Kemudian ada satu lokasi yang mungkin potensinya adalah terkait dengan UMKM, maka dia
bisa menginisiasi supaya UMKM di sana dihidupkan. Nah, sehingga jaga warga ini tidak hanya sekedar untuk menjaga ketentraman ketertiban umum saja, tetapi juga ikut berperan di segala hal. Nah, tentu saja keberadaan mereka ini sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya menggerakkan partisipasi dari peranata sosial yang ada, seperti halnya di kelurahan-kelurahan ataupun di tingkat pedukuhan ada Linmas, ada Dasawisma, ada Karang Taruna, dan ada berbagai macam peranata sosial yang ada. Nah, ketika tidak bergerak setelah dibentuk, maka jaga warga inilah yang memediasi supaya bagaimana persoalan apa yang dihadapi sehingga tidak bergerak, sehingga mereka melakukan mediasi supaya itu bisa digerakkan, karena ini penting semua bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta gitu. Oke, di awal pembentukan jaga warga di tingkat padukuhan ini, apakah kemudian ini top down ataukah kemudian dari masyarakat berinisiatif untuk merangkul beberapa tokoh masyarakat untuk membentuk jaga warga, Pak? Ya, murni bahwa ini inisiatif. Jadi kita tidak berusaha untuk men-top down kan, karena apa? Karena kalau yang sifatnya top down itu hanya sekedar membentuk habis itu selesai. Oke. Tetapi ini berdasarkan inisiatif dari masyarakat yang berasal keanggotaannya dari perwakilan berbagai macam kelompok. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, sampai tokoh-tokoh yang lain bergabung dalam kelompok jaga warga. Mereka menginisiatif diri sendiri supaya dibentuk. Nah, sehingga ada pembagian kewenangan di sini. Yang pertama, ketika mereka membentuk di tingkat pedukuhan, dibuatlah SK-nya oleh pihak kelurahan. Setelah SK-nya dikeluarkan oleh pihak kelurahan, dilakukanlah pengukuhan. Pengukuhan itu oleh bupati atau wali kota, bisa didelegasikan kepada Paneu atau Menteri Pamung Praja di tingkat kota. Terus provinsi tugasnya adalah melakukan pembinaan. Jadi setelah dibentuk dilakukan pembinaan. Jumlahnya cukup banyak dari seluruh pedukuhan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 4.667. Maka sebagian besar sudah terbentuk, tinggal tahun ini dituntaskan 240 pedukuhan lagi, itu selesai semua. Sehingga kita ke depannya bicaranya tidak lagi pembentukan kelompok jaga warga, tetapi bicaranya adalah program. Program apa yang harus dilakukan oleh jaga warga, program unggulan apa yang masing-masing jaga warga itu bisa jalankan gitu. Oke, Pak Noviar tadi menyampaikan ada jaga warga, ada omah jaga. Ini perbedaan yang paling mendasar antara ini tugasnya jaga warga dan omah jaga ini apa, Pak? Ya, jadi di tingkat pedukuhan itu disebut dengan kelompok jaga warga yang anggotanya dari perwakilan masing-masing unsur yang saya sampaikan tadi. Yang jumlahnya maksimal itu 25 orang. Kemudian di tingkat kelurahan dibentuklah namanya Forum Komunikasi Kelompok Jaga Warga yang disebut dengan Omah Jaga Warga, yang keanggotaannya perwakilan dari kelompok jaga warga di masing-masing pedukuhan. Kemudian ada polisi RW jaga warga. Jadi kalau di tingkat nasional disebut dengan polisi RW. Jadi petugas kepolisian yang ditugaskan di tingkat RW, maka di DIY kita sebut dengan polisi RW jaga warga. Ini bagian daripada Omah Jaga Warga. Ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya yang tergabung di dalam Omah Jaga Warga, dan selaku ketuanya adalah atau koordinator Jagabaya yang ada di masing-masing kelurahan. Nah, ini perbedaannya antara Omah Jaga Warga dan kelompok jaga warga. Ini artinya teman-teman di Omah Jaga itu akan mensupervisi di bawahnya juga, Pak, ke jaga warga, betul ya? Ya kan, tidak semua persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat pedukuhan atau di tingkat kelompok jaga warga. Ada hal-hal misalnya yang harus penanganan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu bisa ditangani oleh Omah Jaga Warga. Namun perlu dicatat juga bahwa yang diselesaikan adalah kasus-kasus yang sifatnya adalah mediasi, kasus-kasus yang sifatnya tidak merupakan tindakan pidana. Ya, sehingga jangan sampai nanti melampaui kewenangan, karena ada kewenangan dari pihak aparat hukum yang melakukan penyelidikan, penyidikan sampai kepada proses pengajuan ke tingkat yang lebih tinggi atau dalam hal ini peradilan. Nah, itu kelompok jaga warga tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kelompok jaga warga ini yang bisa menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat, yang diambil keputusan secara bersama dan
dilaksanakan bersama oleh masyarakat. Oke, Pak Noviar, salah satu kemudian yang nancep kepada masyarakat adalah ingatan ketika terjadi pandemi COVID-19. Jaga warga ini punya peran yang sangat penting. Mungkin boleh sedikit diceritakan kembali, Pak, apa yang kemudian berhasil dilakukan oleh teman-teman jaga warga di masa yang sangat-sangat berat itu, Pak? Ya, pada saat COVID kemarin, bahwa DIY ini memperoleh PPKM Award. Jadi satu-satunya daerah, kita kemarin bersaing dengan Bali, tetapi karena ada jaga warga ini, maka kita nomor 1. Nah, apa yang dilakukan oleh jaga warga? Yaitu pada saat teman-teman yang kena COVID kemarin itu, mereka melakukan isolasi mandiri di rumah-rumah, mereka tidak boleh keluar, maka kelompok jaga warga inilah menghimpun para dermawan di lingkungan masing-masing, kemudian mengantarkan permakanan ke rumah-rumah mereka yang kena isoman, termasuk memberikan edukasi terkait dengan pemakaian masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bahkan kami juga di provinsi itu di Satpol PP langsung memberikan bantuan kepada kelompok jaga warga ini dalam bentuk pembiayaan dalam rangka menuntaskan kaitan dengan COVID-19. Jadi dalam bentuk uang yang kita salurkan ke pihak kelurahan. Ada yang paling kecil itu 50 juta per kelurahan, jadi sebanyak 391 kelurahan yang menerima, ditambah dengan 45 kelurahan di kota Jogja. Nah, itu yang menggerakkan semua adalah dari kelompok jaga warga. Termasuk misalnya mereka juga melakukan kubur cepat, karena pada saat banyak yang meninggal, kemudian tidak ada yang berani memberikan atau melakukan penguburan secara protokol kesehatan. Maka kelompok jaga warga yang sudah dilatih terkait dengan protokol kesehatan ini, dia yang melakukan penguburan dengan APD lengkap yang kita berikan, gitu, Mas. Pak Noviar, kalau kita ngomongin tentang perannya yang sangat-sangat terasa di masa COVID ini, apa yang kemudian dari sisi pemerintah, dari Simau Yogyakarta melihat kenapa kemudian mereka itu bisa berperan sangat cepat, kemudian mereka punya guyupnya sangat luar biasa, apa yang kemudian bisa disampaikan, Pak Noviar? Ya, sebetulnya kalau terkait dengan jaga warga ini kan merupakan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat sebelumnya. Artinya kita dari Pemda DIY tidak membentuk baru sebetulnya, tetapi adalah nilai-nilai yang sudah berkembang, yang sudah hidup dan sudah dilembagakan di masyarakat. Kemudian kita berikanlah nama kelompok jaga warga. Yang namanya hidup rukun, damai, kemudian saling guyup dan gotong royong itu kan sudah lama. Ya. Dan itu yang menjadi contoh negara berpancasila itu sebetulnya kan ada di Jogja. Ketika nilai-nilai Pancasila ada 36 butir di dalam Pancasila itu, bahwa itu hidupnya ada di Jogja, contohnya ada di Jogja. Nah, ini yang kita kemas dalam kelompok jaga warga, yang kemudian ini yang kita lembagakan, nah, nilai-nilai ini gitu. Sehingga ini menjadi unggulan kita dari Pemda DIY, supaya ada kerjasama, ada guyup rukun di tingkat masyarakat, sehingga hal-hal yang menonjol itu tidak akan muncul ke permukaan. Dalam waktu dekat kita akan menghadapi pilkada, ya 2024. Nah, peran jaga warga ini sangat penting dirasakan, bukan hanya dia bertindak untuk menjaga TPS, bukan, itu linmas, ya. Oke. Bukan menjaga keamanan di tingkat-tingkat KPU atau PPS, tidak, itu ada linmasnya. Ada Satpol PP-nya, ada kepolisiannya, ada TNI. Tetapi yang bisa dilakukan oleh kelompok jaga warga ini menetralisir, supaya isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat itu tidak berkembang. Pada saat Pilpres kemarin kita merasakan Pilpres dan Pileg bagaimana yang namanya persaingan antar kubu itu sangat tajam, gesekan-gesekan itu sangat tajam. Tetapi di Jogja itu seperti tidak terjadi apa-apa. Relatif adem datar ya, Pak ya. Ya, karena apa? Karena jaga warga ini sudah menetralisir, memberikan edukasi dan kedewasaan kepada masyarakat bahwa itu adalah dinamika di lamber politik. Jadi kita jangan sampai terpancing. Nah, itu yang diberikan oleh jaga warga kepada masyarakatnya. Karena mereka paling dekat dengan masyarakat dan berada di tingkat paling bawah di pedukuhan gitu. Yang tahu lokasinya, tahu permasalahannya adalah mereka yang di teman-teman di jaga warga ini ya, Pak ya. Ya, karena kalau kita di tingkat provinsi mungkin atau di tingkat kabupaten, rentang kendali kita sampai ke tingkat pedukuhan itu kan sangat jauh.
Apa yang terjadi di tingkat pedukuhan, apa yang terjadi di pedukuhan A, pedukuhan B, kita kan nggak tahu. Tetapi jaga warga ini paham sekali apa yang terjadi, persoalan apa yang menjadi pemicu, sehingga mereka itu menetralisir supaya tidak terjadi gejolak gitu. Pak Noviar, mungkin sedikit diberikan gambaran kepada pendengar kita dan juga yang lagi menyaksikan streaming kita terkait dengan persoalan-persoalan yang ditemukan oleh teman-teman di jaga warga yang kemudian berhasil diatasi di level lokal sendiri, Pak. Ya, misalnya gini, terjadi perselisihan antar keluarga. Jadi misalnya si A dengan si B berselisih karena dia tetangga, hanya gara-gara cucuran air dari atap karena hujan terus masuk ke rumah si B. Itu kan kalau egoismenya masing-masing muncul, itu kan akan terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian. Nah, jaga warga masuk di situ mendamaikan, kemudian mencari solusi supaya bagaimana ini selesai. Itu salah satu contoh gitu. Ada lagi contoh yang lain, misalnya konflik keluarga, konflik dalam satu keluarga. Itu kan banyak sekali konflik-konfliknya misalnya. Nah, dimediasilah oleh kelompok jaga warga. Ada lagi misalnya antar keluarga terjadi konflik masalah ahli waris, masalah pertanahan. Nah, ini diselesaikan oleh kelompok jaga warga sehingga dicarilah win-win solution dengan musyawarah mufakat. Nah, kelompok jaga warga ini tidak sampai kepada kasus hukum, artinya dia tidak mempunyai kewenangan membawa kasus-kasus yang muncul di masyarakat ini ke meja pengadilan atau kepada penyidik, tidak. Dia menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Itu salah satu contoh yang dilakukan oleh kelompok jaga. Dan ini kan kalau semuanya berjalan dengan baik, tentu saja Yogyakarta ini kan merupakan daerah yang adem ayem, tentram, guyup, rukun, dan itu kan yang dicita-citakan sebagai masyarakat madani. Kalau terkait dengan Kamtibmas, apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman jaga warga di level pedukuhan ini, Pak? Ya, pertama kita mempunyai namanya pos kamling. Kalau sekarang namanya kalau di Jogja itu cakruan ya. Ya, itu. Betul. Nah, kan tidak semua tempat-tempat atau wilayah DIY itu dijaga oleh teman-teman kamling. Nah, ini digerakkan oleh kelompok jaga warga, mengatur siapa malam ini, kemudian besok siapa yang nanti yang jaga. Nah, kemudian salah satu juga yang budaya kita itu yang masih hidup sampai hari ini itu adalah jimpitan. Nah, yang setiap hari berkeliling mengambil jimpitan kemudian dijadikan suatu kas RT atau kas RW pedukuhan yang dipergunakan nanti untuk pembangunan yang berada di tingkat bawah. Nah, ini salah satu inisiatif yang sudah dilakukan oleh kelompok jaga warga. Kalau terkait dengan persoalan sosial ekonomi masyarakat kan pasti juga menjadi salah satu perhatian dari teman-teman jaga warga. Apa yang kemudian mungkin satu ilustrasi, Pak, yang sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah, Pak? Ya, contohnya gini, di salah satu daerah di daerah Gunung Kidul, tapi tidak saya sebutkan ya. Dia melihat bahwa ada potensi di situ sebagai objek wisata. Kemudian mereka kelolalah wilayah itu sehingga menjadi desa wisata yang sampai hari ini ramai dikunjungi, yang menimbulkan pemasukan di suatu kelurahan sampai di tingkat desa ya, dan juga berbagi dengan tingkat kabupaten. Sehingga mereka juga mengembangkan, di sini perlu ada UMKM. Artinya masyarakat yang selama ini tidak memperoleh pendapatan dengan menghidupkan UMKM yang berada di wilayah itu, sehingga dia memperoleh pendapatan dengan adanya potensi wisata misalnya, sehingga mereka hidup semua dari pariwisata. Apalagi DIY kan salah satu penghasilannya berasal dari pariwisata gitu. Dan ada di beberapa tempat juga yang misalnya di satu wilayah di Sleman, saya melihat di situ tuh ada satu kelurahan. Ternyata potensinya di sana adalah terkait dengan masalah kambing etawa. Ya, jadi dikembangkanlah di sana. Kelompok jaga warga beserta masyarakat mengembangkan setiap rumah itu dan mengembangkan kambing etawa, sehingga di sana itu mempunyai prinsip susumu adalah senyumku gitu. Karena kambing etawa itu dari susunya itu bisa dijual dan mendapatkan ekonomi pendapatan dari masyarakat. Apalagi per kilonya susu yang sudah dikeringkan itu kan cukup tinggi harganya. Nah, sekarang sudah dikemas,
sudah dipasarkan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ. Nah, itu salah satu inisiatif juga yang dilakukan oleh kelompok jaga warga. Oke, artinya cukup banyak peran aktif yang kemudian bisa dirasakan oleh warga sekitar ketika adanya jaga warga ini. Tetapi pasti dong Pak, ada tantangan yang dihadapi oleh teman-teman jaga warga di lapangan. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada pendengar kita, Pak? Yang pertama itu memang kadang-kadang gini, masyarakat itu tidak tahu. Apalagi karena keterbatasan kita dari Satpol PP dalam hal memberikan identitas. Jadi ketika dia memberikan solusi kepada masyarakat, identitasnya tidak ada, masyarakat itu tidak tahu dia siapa. Kue kisopo gitu ya. Sehingga kita memang mempunyai program, misalnya memberikan identitas dalam bentuk rompi. Kemudian rompi dan HT ini yang menjadi program kita 2023 yang tahun ini juga insya Allah berlanjut. Dan identitas inilah menjadi penanda bahwa kelompok jaga warga ini dia bertugas dalam rangka untuk memberikan keamanan, rasa nyaman, dan juga membangkitkan ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi penandanya inilah yang kadang-kadang menjadi persoalan, karena ketika tidak ada penanda, apalagi orang-orang yang bukan dari Jogja ini kadang-kadang tidak tahu apa ini, siapa nih orang yang datang ke saya gitu loh. Nah, dia seakan-akan tersinggung di situ. Nah, disinilah perlu ada kesabaran dari kelompok jaga warga ini dalam rangka melakukan edukasi pendekatan kepada masyarakat itu, Mas. Oke, selain kemudian pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan teman-teman jaga warga lagi, apalagi nih Pak ya kemudian tantangan yang nyata dihadapi oleh teman-teman di lapangan, Pak? Ya, karena tidak semua orang yang mau untuk mempunyai sifat relawan ya, karena jaga warga ini murni relawan. Jadi kita tidak berikan gaji, honor, apalagi dalam bentuk fasilitas lain tidak, tetapi dalam murni karena kemauan dari mereka sendiri. Sehingga untuk mencari kelompok jaga warga ini yang baru berbuat untuk masyarakat, itu kan sulit, tidak semuanya. Sehingga mungkin banyaklah kalau di lapangan kita temui, dia juga kelompok jaga warga, tapi dia juga menjadi anggota forum PRB, dia juga menjadi anggota Linmas gitu. Tapi apapun bajunya bagi kami tidak ada masalah, yang penting mereka berbuat untuk masyarakat gitu. Artinya ada panggilan yang kemudian mereka rela untuk memberikan waktu dan tenaganya dan pikirannya juga untuk ikut program jaga warga ini ya Pak Noviar ya. Ya, kami apresiasi itu. Karena apa, Mas? Tidak semuanya yang masyarakat yang mau memberikan waktu, memberikan pikiran, tenaga tanpa dibayar lagi. Nah, itu kan suatu hal yang luar biasa. Belum lagi kalau nanti di lapangan dikomplain sama masyarakat, itu dia ya Pak ya. Betul, ya. Baik. Sahabat, kita masih di program Bincang Spesial bersama dengan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Noviar Rahmat sebagai Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngobrol tentang program jaga warga. Anda boleh gabung di sore kali ini 0818621013 ataupun silakan tulis di kolom komentar. Pak Noviar siap memberikan tanggapan atas pertanyaan ataupun juga komentar Anda di sore kali ini. Kami akan segera kembali, sahabat. Kalau kita ngomongin tentang lingkungan sekitar kita, ada banyak hal yang kemudian harus kita perhatikan, termasuk salah satunya adalah keberadaan jaga warga. Jaga warga ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Pak Noviar, kalau kita ngomongin tentang tak kenal maka tak sayang, artinya teman-teman jaga warga juga harus melakukan sejumlah langkah untuk memperkenalkan diri. Ini loh, di wilayah kita itu ada jaga warga, ini programnya. Bagaimana kemudian Pemda DIY mendorong teman-teman jaga warga ini untuk mempromosikan dalam tanda petik kepada lingkungannya, Pak? Ya, kami dari Pemda DIY dan Pemda Kabupaten Kota itu melalui Satpol PP DIY dan Satpol PP Kabupaten Kota itu melakukan pendampingan ya. Yaitu pendampingan kepada kelompok jaga warga supaya pertama untuk memperkenalkan terkait dengan apa sih tugas kelompok jaga warga ini, apa yang harus dilakukan oleh kelompok jaga warga. Nah, terus bagaimana dia melakukan pengenalan kepada masyarakat. Nah, ini kan juga kita berikan pendampingan kepada teman-teman kelompok jaga warga ini. Terus bagaimana dia cara menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh mereka di lapangan. Nah, ini juga kita lakukan pendampingan. Nah, ini yang upaya-upaya yang kita lakukan, dan Pemda DIY sendiri baik itu provinsi maupun kabupaten kota secara terus-menerus kita melakukan sosialisasi, melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa tidak semua masalah-masalah itu harus masuk ke aparat hukum. Itu bisa diselesaikan oleh kelompok jaga warga yang berada di sekitarnya itu. Nah, upaya-upaya itu kita lakukan terus.
Ya, tadi Pak Noviers sempat menyampaikan terkait dengan masih ada PR untuk mencapai keberadaan jaga warga itu sampai 100% di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk tahun ini, wilayah mana yang kemudian menjadi fokus untuk pembentukan jaga warga di level pedukuhan, Pak? Ya, jadi memang dari 4.667 pedukuhan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, PR kita itu hanya tinggal Bantul 60 pedukuhan lagi, dan Sleman tinggal 111 pedukuhan. Ya, tahun ini target kita itu semuanya sudah terbentuk karena masih ada 6 bulan ke depan. Itu dari Bantul dan juga dari Sleman itu akan menyelesaikan pembentukan kelompok jaga warga. Tapi bukan berarti bahwa kelompok jaga warga yang sudah terbentuk itu sudah berjalan semua, juga bukan. Kami juga tidak menutup mata bahwa ada kelompok jaga warga yang sudah dibentuk, yang sudah dikukuhkan, itu malah tidak tahu tugas fungsi dan tidak menjalankan tugas juga ada. Tetapi kita itu dinamika yang menjadi PR kita semua, tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga masyarakat sendiri juga biar mendorong kelompok jaga warga yang sudah terbentuk itu untuk berperan lebih aktif lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau untuk daerah yang belum terbentuk tadi, Pak, apakah memang ada kendala di lapangan ataukah seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau dari informasi yang kami terima itu adalah bukan kendala yang di lapangan. Nah, itu yang tadi sampaikan adalah untuk mencari orang yang mau berbuat dan berjiwa relawan ini. Nah, ini kan tidak gampang. Kami memahami kalau misalnya masih ada 111 di Sleman, ada 460 di Bantul, maka untuk mencari orang dalam satu pedukuhan, ya, misalnya mencari 25 orang dalam satu pedukuhan yang mau berbuat, nah ini tidak semuanya. Betul. Ya, artinya ini perlu ada pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pak Dukuh ataupun Pak Lurah agar masyarakat mau berbuat, mau digabungkan dalam kelompok jaga warga. Nah, ini kan masih berproses terus gitu, Mas. Kita tahu, Pak, di masyarakat kan ada cukup banyak teman-teman relawan yang kemudian menjadi salah satu garda terdepan ketika terjadi sesuatu. Apakah ini juga kemudian dirangkul juga oleh teman-teman jaga warga, Pak? Ya, karena kedudukan kelompok jaga warga ini satu klik di atas peranata sosial yang ada. Karena kita di Jogja ini mempunyai kearifan lokal yang kedudukannya adalah bermitra dengan pedukuh atau pedukuhan, sehingga yang berada di bawahnya itu adalah tergabung dalam kelompok jaga warga. Misalnya dia menggerakkan peranata sosial yang ada, dia harus berkolaborasi dengan peranata yang ada di masyarakat. Penjaga warga tidak bisa jalan sendiri, jadi dia harus bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama, baik itu aparat pemerintah, baik itu TNI, Polri ataupun aparat kelurahan, itu bersama-sama gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang pemilu kemarin, tadi sempat disinggung kalau DIY itu aman dan landai kondisinya karena memang peran jaga warga. Ada evaluasi, Pak, terkait dengan peran teman-teman jaga warga ketika kemarin di pemilu yang kita sebut berhasil lah menjadikan Jogja itu sangat-sangat adem ayem dibandingkan dengan daerah yang lain, bahkan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, Pak. Ya, evaluasi itu tentu saja kita lakukan kemarin. Kita bersama-sama dengan pihak kepolisian selaku aparat keamanan yang bertanggung jawab terhadap keamanan daerah istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pemilu presiden dan pileg kemarin. Dan memang keterbatasan aparat tentu saja ini bisa ditutupi dengan jumlah jaga warga yang cukup banyak. Artinya bahwa konflik-konflik yang terjadi tidak muncul ke permukaan. Nah, peran ini sudah nyata gitu. Terus ditambah lagi beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan dengan kondisi adanya kejahatan jalanan atau istilah lain namanya kelitih, ya. Nah, kita bersama-sama dengan pihak Polda kemarin melakukan edukasi dan memberikan peran kepada jaga warga ikut terlibat. Dan ternyata memang bahwa selama ini misalnya gerakan-gerakan dari kelompok anak-anak yang kejahatan jalanan ini dipersempit, itu baik oleh aparat keamanan kemudian oleh kelompok jaga warga. Kelompok jaga warga memang tidak mempunyai kewenangan dalam hal melakukan penanganan secara langsung, tapi bisa melaporkan kepada aparat keamanan. Tetapi yang lebih jelas perannya adalah melakukan pencegahan. Artinya jangan sampai nanti anak-anak yang sudah kelebihan energi ini menyalurkan energinya ke hal-hal yang negatif.
Nah, yang mereka lakukan adalah bagaimana anak-anak ini bisa melakukan aktivitas, kemudian mereka memberikan semacam kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tersalur gitu Mas. Energinya tidak terbuang untuk hal-hal yang negatif tadi. Pak Noviar, kalau kita ngomongin tentang Pilkada 2024 ini kan bisa jadi lebih hangat ini Pak, karena memang lingkupnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang kita pilih adalah di wilayah kita sendiri. Apa yang kemudian peran yang harus dimainkan oleh teman-teman jaga warga, dan bagaimana kemudian teman-teman di Pemdadi ini mendorong dan memotivasi mereka agar lebih aktif dalam menjaga tahapan pilkada ini Pak? Ya, dari segi kelembagaan ya jaga warga ini tentu harus bersifat netral. Ya, walaupun dengan secara pribadi mereka mempunyai hak pilih, yaitu itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi secara kelembagaan jaga warga ini dia bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu calon. Nah, ada tahun 2019 salah satu kelompok jaga warga terpaksa saya tegur karena menyatakan dukungan kepada salah satu calon. Oke. Nah, itu tidak boleh, kita lakukan teguran kemarin itu. Nah, jaga warga ini nanti akan meredam konflik-konflik ini. Karena saya mengalami pada saat 2019 itu ada dalam satu RT, dalam satu RW, tapi berbeda RT, beda dukungan itu sudah saling bermusuhan, ya. Jadi di sini pendukung A, di sini di RT ini pendukung B, sehingga untuk lewat juga tidak boleh ke tempat A. Jadi, sampai segitunya Pak? Ya sampai segitunya ada di sini, sehingga kelompok jaga warga ini berperan untuk menetralisir. Ya, terutama ada yang pemilih-pemilih kita kan belum tentu pemilih cerdas ya. Pemilih kita ada yang terbawa emosi, bahkan ada perbedaan pilihan aja itu menjadi salah satu penyebab terjadinya gesekan-gesekan gitu. Padahal ini dinamika politik yang memang harus disikapi secara dewasa. Nah, pendewasaan inilah yang harus dilakukan oleh kelompok jaga warga. Dia tidak perlu muncul ke permukaan di jalan-jalan, tetapi dia secara mendalam memberikan masukan, memberikan pembelajaran politik kepada seluruh masyarakat. Maka keanggotaan kelompok jaga warga ini memang agak berbeda dengan peran-peran karena dia tokoh-tokoh, sehingga tidak jarang saya menemukan yang menjadi kelompok jaga warga ini adalah ada yang dosen, ada yang pengacara, ada yang juga pensiunan, yang artinya bahwa tingkat pemikiran dan kedewasaannya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga dia bisa mewarnai sikap-sikap yang muncul di masyarakat gitu. Oke, kita menuju ke interaksi yang sudah bergabung kesempatan sore kali ini. Terima kasih yang sudah gabung di Instagram @starjogjafm Mas DW89. Ini terkait pertanyaan seperti ini Pak. Jaga warga ini levelnya paling bawah di tingkat apa? Apakah kemudian juga harus paham terkait persoalan yang muncul di lapangan, misalnya sampah? Monggo Pak. Ya, pertama kalau di tingkat 4 kabupaten itu Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman itu ada di tingkat pendukuhan. Itu kelompok jaga warga berada di level itu, bukan di tingkat kelurahan. Kalau kelurahan namanya Omah Jaga Warga. Tetapi di tingkat kota Jogja itu berada di tingkat kampung. Ya, kampung itu berada di bawah tingkat kelurahan. Nah, levelnya ada di kampung-kampung yang ada di kota Jogja. Setiap kampung sudah dibentuk kelompok jaga warga. Nah, perannya bagaimana? Di samping untuk menjaga ketentraman ketertiban umum dan sampah itu merupakan bagian daripada hal yang mengganggu ketentraman. Kita misalnya dihadapkan dengan kondisi sampah. Nah, bagaimana kelompok jaga warga ini bisa menetralisir masyarakat yang ada di lingkungannya itu supaya bisa mengatasi persoalan sampah ini. Jadi, misalnya ada program pengolahan sampah yang digalakkan oleh pemerintah kota. Terus bagaimana membuang sampah itu tidak pada tempatnya, walaupun dalam kenyataannya saya lihat juga masih banyak yang membuang sampah sembarangan sekarang gitu. Itu ada dua kemungkinan, warga Jogja juga atau mungkin luar Jogja, itu ada dua kemungkinan, atau merupakan bagian aksi protes kepada pemerintah daerah juga bisa. Tetapi itu kan yang perlu, bagaimana persoalan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi adalah peran serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, sehingga kelompok jaga warga inilah memberikan edukasi kepada masyarakat
juga memberikan apa solusi-solusi yang bisa diselesaikan di tingkat lingkungan atau di tingkat kampungnya dia. Nah, ini yang perlu kita sampaikan pada kelompok jaga warga dalam hal mengatasi masalah sampah. Artinya bahwa jaga warga ini masuk ke setiap level kehidupan masyarakat. Oke. Kemudian ke Veronica Anabel, ya, jaga warga ini apakah ada program rutin yang langsung dirasakan kehadirannya oleh masyarakat? Nah, kemudian ada juga Mas Koko Aditama, apakah ada wilayah rawan gesekan selama pilkada besok yang sudah terpetakan? Monggo Pak. Ya, yang pertama program rutinnya itu masing-masing kelompok jaga warga itu tidak sama. Ada satu kelompok jaga warga dia punya program rutin kerja bakti. Ya, itu kan bagian dari kerja juga jaga warga. Ada kelompok jaga warga program rutinnya adalah menyangkut dengan keamanan lingkungan. Ada kelompok jaga warga yang program rutinnya adalah terkait dengan meningkatkan UMKM di lingkungannya. Itu beda-beda. Jadi secara rutin dari kelompok jaga warga ini berbeda kasus, berbeda tempat. Tetapi program yang kami lakukan dari provinsi, kabupaten, kota itu ada yang terkait dengan pembinaan kelompok jaga warga. Ada program terkait dengan fasilitasi kelompok jaga warga. Jadi kita khusus bagaimana memfasilitasi kelompok jaga warga ini bisa berperan lebih aktif. Nah, itu program rutin yang kami lakukan. Tetapi kalau kelompok jaga warganya sendiri itu masing-masing kampung, masing-masing kepedukuhan itu beda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, sehingga tidak bisa kita samakan antara satu pedukuhan dengan pedukuhan yang lain. Mungkin muncul pertanyaan mungkin, jaga warga di tempat kami aktif. Dia muncul di mana-mana, setiap ada kegiatan itu ada jaga warganya. Iya. Tapi di pedukuhan lain tidak kelihatan jaga warganya. Itu juga kami rasakan sendiri. Ya, karena tidak semua yang kita bentuk itu 100% itu berhasil, tidak ada kelemahan-kelemahan juga gitu. Pak Nofir, adakah wilayah yang kemudian dapat dijadikan sebagai semacam contoh panutan, ini loh jaga warga satu daerah ini cukup berhasil, ataukah mungkin ada juga terobosan misalnya memberikan award kepada jaga warga yang dianggap punya banyak hal-hal positif, Pak? Banyak sekali. Jadi kelompok jaga warga banyak yang sudah berjalan. Misalnya kalau di kota Jogja itu ada namanya di Bausasran ada, di Majomuju ada, kemudian kalau di ke Bantul itu ada, di Canden ada, di Gunung Kidul itu apalagi banyak sekali yang ini menjadi percontohan-percontohan dari kelompok jaga warga ya. Jadi mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, nanti dikira saya pilih kasih ya. Tetapi yang jelas menjadi percontohan itu banyak. Nah, cuman terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana apakah ada yang gesekan-gesekan atau yang bisa dipetakan? Kalau berdasarkan peta, karena setiap kita melaksanakan pilkada atau setiap melaksanakan pemilihan umum, maka yang Bawaslu DIY ataupun Bawaslu tingkat nasional itu selalu mengeluarkan indeks kerawanan. Ya. Nah, kita itu berada di level sedang sebetulnya. Artinya bahwa kita tidak menjadi, kecuali yang 2019 ya, 2019 itu kita berada di level tinggi. Kita disamakan sebagai daerah yang rawan konflik pada saat pemilu, itu disamakan dengan Papua Barat. Tetapi di tahun kemarin kita itu berada di level yang sedang, yaitu berada di tengah-tengah kita itu. Artinya juga potensinya juga tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah gitu. Indeks kerawanannya juga berada di level sedang. Maka ketika ditanya apakah ada daerah-daerah yang dianggap bisa memicu gesekan, nah setiap wilayah atau setiap kabupaten kota itu pasti ada, tetapi kita belum tahu wilayah mana, karena yang berwenang melakukan pemetaan itu adalah dari Bawaslu. Terkait dengan daerah-daerah rawan konflik pada saat pilkada. Nah, nanti kami akan menunggu rilis dari Bawaslu, dari daerah mana saja yang perlu ada penguatan. Iya, Pak Nofir, kita tidak ingin ada masalah di tengah perjalanan menuju pilkada serentak 2024. Tetapi ketika misalnya muncul masalah ataupun potensi masalah yang harus dihandle oleh teman-teman jaga warga, ini apa saja yang tidak boleh dilakukan kalau seperti ini, Pak? Yang pertama itu kan memang jangan melampaui kewenangan ya, karena terkait dengan pelanggaran
selama pilkada ini kan ada aturannya, misalnya terkait dengan money politik. Nah, itu kan sudah ada ranahnya Bawaslu. Artinya jaga warga tidak masuk di level itu. Ya, ketika misalnya ada money politik, maka tugas jaga warga itu hanya melaporkan kepada instansi yang berwenang bahwa di sini terjadi money politik, atau misalnya ada konflik yang berakibat kepada tindakan pidana yang tentu saja tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, tetapi harus diselesaikan melalui jalur hukum. Maka itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Atau misalnya ada konflik-konflik atau pelanggaran yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketertiban atau perizinan, maka itu adalah kewenangan Pol PP. Jadi diserahkan kepada Pol PP untuk menyelesaikannya. Petugas jaga warga hanya melaporkan, memberikan informasi bahwa di sini terjadi ini. Nah, itu sampai di situ tugasnya. Ya, untuk mewujudkan pilkada serentak 2024 di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi tetap adem, lancar, kemudian mendapatkan hasil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di level Pemda DIY, Pak? Ya, mendewasakan masyarakat yang penting. Karena kuncinya ada di sana. Jadi ketika masyarakat pemilih itu dewasa, ketika dia berbeda pilihan, berbeda dalam hal menentukan pilihan siapapun, maka dia tidak ada masalah. Dan ketika ada yang menang, ada yang kalah, nah kita harus bisa menerima. Selama ini kan kita banyak yang melihat, menonton atau menyaksikan ada orang yang hanya bisa menerima kemenangan tetapi tidak bisa menerima kekalahan. Nah, ketika tidak bisa menerima kekalahan ini, muncullah tindakan-tindakan yang sampai kepada tindakan yang anarkis. Nah, kita tidak berharap sampai di situ ya. Artinya kedewasaan masyarakat pun harus diminta di sini. Nah, caranya gimana? Kelompok jaga warga meredam supaya tidak terpancing, tidak ada emosi. Harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat semua persoalan yang terjadi. Ya, dukungan masyarakat kepada jaga warga sangat diperlukan. Apa yang kemudian Pak Noviar bisa sampaikan ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Noviar dan juga dari Pemda DIY terkait peran aktif masyarakat untuk mendukung jaga warga agar tidak kemudian sudah dilantik tapi nggak jalan ini, Pak? Ya. Yang pertama, saya memang memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Jogja yang sudah bergabung dalam kelompok jaga warga maupun umat jaga warga. Yang kedua, apresiasi juga kepada instansi-instansi pemerintah maupun instansi vertikal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sampai ke tingkat kelurahan yang mau memfasilitasi kelompok jaga warga ini di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, kami berharap kepada kelompok jaga warga yang sudah terbentuk untuk segera, pertama karena kami menemukan di lapangan juga mereka ada yang sudah dilantik, sudah di SK-kan tetapi merasa tidak menerima SK. Ya, saya nggak tahu persoalannya ada di mana, tetapi dia merasa juga ada yang tidak tahu kalau dia kelompok jaga warga. Nah, ini juga harus dikelirkan. Terus yang ketiganya, yang berikutnya adalah bahwa ada yang kelompok jaga warga yang sudah berpindah tempat, ada yang sudah meninggal, maka harus dilakukan pembaruan SK. Oke. Ada yang sudah tidak tinggal di lokasi tersebut atau di satu kedukuhan, ada yang sudah meninggal, maka itu harus dilakukan pembaruan SK kembali. Ya, jadi dilakukan di tingkat kelurahan. Nah, terkait dengan aktivitas jaga warga, kami berharap bahwa ketika sudah dilantik, kemudian itu ada ketersediaan atau kesediaan dari masing-masing individu untuk berbuat demi kepentingan masyarakat, sehingga harapannya tentu saja mereka mau untuk lebih aktif lagi melaksanakan kegiatan. Yang penting bagaimana menjaga masyarakat Jogja ini hidup rukun, damai, sejahtera, itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan masing-masing. Karena kita mulai dari tingkat yang terkecil ya, tingkat terbawah ya, tingkat terbawah di samping keluarga ya, tetapi kan di tingkat pedukuhan ini merupakan bagian yang terkecil. Nah, bisa diselesaikan di tingkat itu melalui jaga warganya.
terkait keterlibatan masyarakat pada Pilkada 2024. Ini kan harus dihimbau juga dan harus didorong juga agar ya datanglah untuk berikan suara. Apa yang ingin Pak Noviar sampaikan sebagai penutup untuk obrolan kita di sore kali ini? Ya, kalau untuk partisipasi masyarakat itu hak ya. Jadi memang kalau KPU itu selalu mengimbau kepada seluruh warga yang telah memiliki hak, pergunakanlah hak pilihnya itu di bilik suara. Jadi bukan di jalanan. Nah, harapannya kami juga demikian, bahwa satu suara yang Anda berikan itu adalah merupakan sumbangsi yang sangat besar demi pembangunan masyarakat Jogja ke depannya. Karena satu periode 5 tahun itu pilkada itu ditentukan berapa jam di bilik suara itu. Nah, sehingga tentu saja teman-teman supaya arif, bijaksana dalam menentukan hak pilihnya gitu. Termasuk kelompok jaga warga juga saya berpesan supaya bisa menjaga kondisi dan menjaga kondusitivitas di masing-masing wilayah supaya tidak terjadi gejolak, tidak terjadi konflik, dan tidak terjadi hal-hal yang mengganggu ketentraman ketertiban umum di masing-masing wilayah gitu. Iya, Jogja itu istimewa karena rumah yang nyaman buat semuanya, nyaman, aman karena ada jaga warga dan juga ada dukungan dari masyarakat. Begitu, betul, Pak Noviar? Betul, Mas Denny. Baik, Pak Noviar, terima kasih sudah bergabung di kesempatan sore kali ini. Banyak informasi menarik yang disampaikan di program Jaga Warga. Sekali lagi, program ini dipersembahkan oleh Star FM bersama dengan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Anda ketinggalan informasinya tadi, Anda boleh nanti cek di YouTube Star Jogja FM. Dari Nata pamitan, selamat sore, sampai jumpa.